Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, alhamdulillah semua sehat. Sekarang coba ibu cek kebersihan dulu. Kelasnya udah dipiket? Udah. Cek kerapihan. Sudah rapi? Oh, ini yang laki-laki nih, topinya masih dipakai. Ketika di dalam kelas topinya dicopot. Silahkan dilepas dulu topinya, karena kita mau belajar. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa sama-sama. Yoga sebagai ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik. Sekarang ibu cek kehadiran dulu ya. Seksi absensi. Artika mana? Neng, siapa yang nggak hadir hari ini? Septi. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Ria kenapa? Oh, teman-teman kita pada sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ria dan Septi cepat sehat kembali, bisa belajar bareng kita lagi di dalam kelas. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ya wajib nasional. Nah, ada yang tahu Garuda Pancasila? Tahu. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar pelajaran ekonomi ya. Sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas ini dibuat bertujuan agar kegiatan pembelajaran kita lebih kondusif ya, lebih disiplin. Coba kalian ketika dalam pembelajaran nanti mau seperti apa pembelajarannya? Pertama, ada yang mau berpendapat? Harus bersih Bu lingkungannya. Sudah bersih ya? Sudah. Yang kedua, harus tertib. Oke. Ya, kita rapi, tertib. Ya, yang ketiga, aktif. Oke, siap. Semuanya harus berpartisipasi aktif. Yang keempat, boleh main HP anak-anak? Tidak ya, tidak bermain HP di dalam kelas terkecuali nanti kita membuat PPT dalam pembelajaran ya, karena nanti kita akan berdiskusi kemudian membuat PPT. Sudah itu saja? Baik, ya kita sepakati bersama ya. Oke, nah setelah kita membuat kesepakatan dalam pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih kondisi emosional kalian hari ini, perasaannya seperti apa. Coba Ibu udah bagikan sticky note ya, sticky note-nya ini ditulis perasaan kalian hari ini bagaimana. Silakan ditulis.
Sudah? Sudah. Coba angkat semuanya sticky note-nya. Oke, happy. Semangat, Bu. Bahagia sekali. Oke. Happy, Ibu. Alhamdulillah semuanya hampir mayoritasnya senang ya. Happy, semangat untuk belajar hari ini. Terima kasih anak-anak. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kita. Silakan sticky note-nya disimpan dulu ya. Nah, Bu, kita hari ini anak-anak kita hari ini akan belajar tentang permintaan dan penawaran ya, yang mana permintaan penawaran ini akan kita pelajari, pasti akan memiliki manfaat untuk kita. Coba ada yang mau berpendapat, apa sih manfaatnya kita belajar tentang permintaan dan penawaran? Oke, Aisyah. Oh, Alia, iya. Apa sih manfaatnya kita belajar permintaan penawaran? Kita bisa menjadi konsumen yang bijak dan cerdas, Bu. Oke, kita jadi konsumen yang bijak dan cerdas karena tahu ya nanti setelah belajar permintaan dan penawaran. Oke, ada yang lain? Ya, Niha. Apa, Neng? Bisa membantu kita untuk bisa memahami bagaimana harga dan jumlah barang yang ditentukan di pasar. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata harga terbentuk itu karena ada permintaan penawaran di pasar, Bu. Betul ya? Itu salah satu manfaat dari kita mempelajari permintaan dan penawaran. Oke, sekarang anak-anak, kemarin kita itu sudah belajar juga tentang materi apa coba? Kegiatan. Iya, silakan Uni, Rici Uni. Mau apa, Neng? Bu, kemarin kita belajar apa? Oke, kegiatan ekonomi ada berapa macam, Rici Uni? Ada 3. Oke, 1, Produksi, 2, distribusi, 3. konsumsi. Betul ya? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalam kehidupan manusia ini ada 2 proses kegiatan ya. Yang pertama, ada sebagian orang yang membuat barang dan jasa, ada sebagian orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, yang memproduksi barang dan jasa, kegiatannya disebut kegiatan produksi. Orangnya disebut produsen. Dia melakukan apa? Penawaran barang. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian, seorang konsumen ya, mengkonsumsi barang. Ya, dia melakukan apa? Permintaan. Betul sekali. Ya, kemudian, nah, Bu, materinya kan tentang permintaan penawaran. Betul. Apa sih, Bu, tujuan pembelajaran hari ini? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian, serta mampu menyajikan hasil diskusi. Nanti anak-anak ya, kalian akan berdiskusi untuk mendiskusikan sebuah studi kasus ataupun masalah ya, serta mampu menyajikan hasil diskusinya menggunakan kata-kata sendiri dengan baik dan benar, secara bergotong royong dan bernalar kritis ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita pelajar ya, Ibu ada asesmen awal dulu. Ya, silakan dibuka HP-nya. Kita akan melakukan asesmen awal dalam pembelajaran. Kita masuk dulu ke kuisis ya. Sudah siap? Sudah Ibu bagikan kuisisnya di grup kelas. Silahkan masuk ke kuisisnya. Iya. Sudah bisa?
Baru 5 peserta. Yoga, Skyla, Ulul. Oke. Langsung bertambah banyak. Siap. Kita mulai ya. Ini adalah asesmen awal sebelum pembelajaran. Kita mulai. Baik, selesai. Aisyah, ya peringkat 1. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Aisyah, Via Arelia, Yogas. Oke anak-anak. Nah, nanti di dalam pembelajaran Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Jadi penilaiannya ada aspek pengetahuan kalian. Ya, aspek keterampilan dan sosial. Nah, di dalam kurikulum Merdeka juga ada ya penilaian profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi di dalam profil pelajar Pancasila nanti akan Ibu nilai juga. Ya, coba ada yang tahu dimensi P5 ada berapa? 6. Betul, ada 6. Ada yang tahu apa saja? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, dimensi P5. Ayo, mana tangannya? Ke depan dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Betul, masih ingat dimensi P5. Tapi di dalam penilaian hari ini, pembelajaran permintaan penawaran hanya ada 2 dimensi yang akan Ibu nilai, yaitu apa? Bergotong royong dan bernalar kritis. Baik, anak-anak, itu penilaian yang akan Ibu lakukan. Sekarang ya, kita buka lagi PPT-nya. Oke, ada pertanyaan pemantik. Coba kita jawab satu-satu ya. Pernahkah kalian membeli atau menjual barang atau jasa? Pernah. Oke, siapa yang pernah membeli barang? Cung. Aisyah, pernah beli apa Aisyah? Pernah beli sepatu. Pernah beli sepatu. Ya. Harganya berapa Aisyah? 90.000. Aisyah, kalau harga sepatunya 200, Aisyah mau beli nggak ya? Aduh, pikir-pikir Bu. Pikir dulu Bu, karena kemahalan. Oke. Ada nggak yang pernah membeli jasa? Saya pernah. Saya pernah. Oke.
Alia beli apa Alia? Jasa servis HP, Bu. Servis HP. Iya, itu juga membeli apa? Jasa. Membeli barang dan jasa. Itu pembelian ya. Oke, kalau penawaran, coba ada nggak yang kalian pernah melakukan kegiatan penawaran atau menjual barang? Pernah Alia? Jual apa Alia? Cilok, Bu. Cilok. Iya. Kapan tuh buat cilok? Waktu bazar. Bazar. Oke. Alia, kalau seandainya ciloknya nih banyak yang mau laris, Alia kira-kira ciloknya mau dibanyakin atau sedikit aja lah Bu? Dibanyakin. Dibanyakin. Kenapa Alia? Karena biar kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Betul ya, itu penawaran. Ada dalam hukum penawaran juga. Oke, yang kedua, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ya Bu harga barang itu bisa naik bisa turun? Ada yang penasaran nggak kenapa ya? Kok harga barang tuh bisa naik bisa turun? Ulul, kenapa ya Lul? Harga barang itu bisa naik bisa turun? Bisa jadi karena permintaannya yang banyak atau bisa sedikit, atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sehingga harganya bisa naik bisa turun. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi kalau semua orang pengen membeli suatu barang tapi barang itu langka? Apa yang akan terjadi? Barangnya jadi mahal. Barangnya jadi mahal, benar nggak? Iya, barangnya sedikit tapi yang butuhnya banyak, sehingga produsen atau penjual akan menaikkan harga barang. Ya, oke. Lanjut Bu. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah kegiatan di dalam pasar. Ada seorang ada seorang pembeli, ada yang menawarkan, ada yang meminta. Nanti terbentuklah harga barang. Ini juga sama. Mang beli sayur, ada jualan sayur. Ini juga sama. Ini adalah kegiatan permintaan dan penawaran, ya, jual dan beli. Oke, nih ada video juga. Kita perhatikan dulu ya videonya. Iya, seperti yang kamu lihat, aku ini seorang penjual di sebuah kekinian. Pagi hari ini, seperti biasa, aku akan membeli barang belanjaan untuk kedaiku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga yang begitu berkapnya. Wah, orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari mulai anak-anak kuliahan, orang-orang kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang pada pindah mencari minuman ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu memasak harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Coba saja kalau aku tidak kehabisan bahan baku, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok bahan baku. Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Bahkan aku sekarang kelebihan stok karena sudah tidak ada pembeli lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata
Ternyata persaingan itu juga bisa menurunkan harga. Baiklah, karena penjualan semakin banyak, persediaan buah-buahan juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok buah lagi nih. Wah, jadi begini ya. Kalau mau jadi pengusaha minuman yang sukses itu, aku harus terus memantau apa yang diharapkan oleh pelanggan. Oke, sekian dulu ya ceritaku. Semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, coba ada yang mau berpendapat ini tentang apa videonya? Jualan jus buah. Oke, kenapa jualan jus buahnya? Karena banyak permintaan. Oh, awalnya banyak permintaan. Ya, jualan jus buah boba. Banyak yang minta. Kemudian di tengah jalan persediaan bahan bakunya habis ya, sehingga para pembeli pindah membeli ke penjual yang lain dengan harga yang lebih mahal. Laku nggak? Laku. Ya, akhirnya yang penjual pertama tadi, loh, ya kenapa ya, coba stok barang aku masih ada. Ya, tadi ceritanya tuh, coba stok barangnya masih ada. Terus saya naikin harganya, mungkin keuntungan saya akan lebih banyak. Ya, akhirnya si penjual pertama gimana? Nah, menghubungi, Mas, tolong dong stok buahnya tambahin. Ya, saya mau tambah lagi. Udah banyak stok buahnya, harganya dimahalin, dinaikin, sehingga apa yang terjadi? Sepi pembeli karena harganya terlalu mahal. Akhirnya dia berpikir, si penjual, gimana mikirnya? Rencananya mau menurunkan harga. Dia turunin lagi harganya. Ya, dan pembeli gimana? Datanglah lagi, lakulah lagi. Akhirnya ya terbentuklah ya keseimbangan harga antara penjual dan pembeli. Harganya disepakati menjadi berapa ribu. Itu ya video tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ada yang tahu permintaan itu apa? Aisyah, permintaan apa Aisyah? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, kesanggupan seorang pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Betul ya? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang tahu faktor yang pertama apa? Harga. Sandi, kenapa ya kok harga bisa mempengaruhi permintaan? Sandi nih, tahu kenapa ya harga ini bisa mempengaruhi permintaan? Karena kalau harganya murah, permintaannya akan naik. Betul, kalau harganya mahal? Permintaan akan turun. Iya, jadi ini faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Yang kedua, pendapatan. Ada yang tahu kenapa pendapatan mempengaruhi permintaan? Hisam. Coba, kenapa ya kok Bu pendapatan orang itu bisa mempengaruhi permintaan? Coba, kalau pendapatan orang itu banyak, pendapatannya tinggi, permintaannya gimana, Sam? Permintaannya semakin tinggi. Betul. Kalau pendapatannya semakin rendah, Permintaannya juga semakin rendah. oke, paham ya? Oke, yang ketiga selera konsumen. Selera konsumen, coba, kenapa ini bisa mempengaruhi permintaan? Artika, Bu, masalah selera Bu, pasti orang beda-beda. Ya, Artika suka kerudungnya yang jeblosan begitu. Kalau Ibu suka yang segi 4. Permintaannya beda nggak nanti? Beda, karena seleranya ya, paham ya Artika ya? Kayak yang keempat, harga barang lain. Coba ya, ada kasus harga BBM naik. Ya, sehingga ya kalian kalau naik angkot ke sekolah, ongkos naik angkotnya jadi naik. Itu dipengaruhi apa? Karena harga BBM-nya naik.
Ya, itu. Jadi ada harga barang lain. Yang keempat adalah perkiraan. Perkiraan ya, nanti harga cabai ya bulan depan akan naik. Coba, permintaan cabai di bulan ini naik apa turun? Naik, Bu. Karena bulan depan mah nanti lebih mahal. Ya. Jadi permintaan cabai di bulan ini akan naik gitu. Jadi perkiraan akan mempengaruhi permintaan. Yang terakhir apa? Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi permintaan. Kenapa? Ada yang tahu? Alia, kenapa jumlah penduduk bisa mempengaruhi permintaan? Karena Semakin banyaknya penduduk maka semakin banyak permintaan. betul. Kalau penduduknya semakin sedikit, permintaannya Juga sedikit. oke. Ya, dalam keluarga saja ya. Keluarga Alia ada 10 orang. Keluarga Yogas ada 5 orang. Coba permintaan terhadap berasnya sama nggak? Tidak sama. Beda, karena ya di sana keluarganya jumlah keluarganya juga berbeda. Makanya ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. 1 apa? Harga, 2, pendapatan, 3, selera konsumen, 4, harga barang lain, yang kelima, perkiraan, 6. jumlah penduduk. Paham? Oke, kita lanjut kedua. Ya. Hukum permintaan. Coba kita baca bareng-bareng. Apa hukum permintaan? Oke. Harganya naik, permintaannya harganya turun. Oke. Nah, di sini ada studi kasus. Ketika harga barang itu 6.000, permintaannya cuma 4. Harganya semakin murah, 4.000, turun lagi harganya. Permintaannya naik turun? Naik. Harganya turun lagi jadi 2.000, permintaannya naik turun? Naik. Begitu juga seterusnya. Sampai akhirnya dibentuklah disebut kurva permintaan. Ya. Yang mana kurva permintaan itu ya dari kanan atas ya ke kiri bawah. Nah, ini miringnya dari kanan atas ke kiri bawah. Oke. Apa ini kurva permintaan? Bu, ini apa? Demand. Iya, ya. Jadi permintaan itu kata lainnya adalah demand. Ya, oke, lanjut. Ada penawar. Oke. Jong, siapa yang tahu penawaran? Saya, Bu. Ya, oke, Alia. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Iya, barang yang ditawarkan sama penjual. Ya, pada waktu tertentu, harga tertentu, di tempat tertentu, disebutnya penawaran. Kayak ada ya faktor-faktor juga yang mempengaruhi penawaran. Coba ada yang tahu pertama apa? Harga. Masih tentang harga. Coba, harga kenapa mempengaruhi penawaran? Cung. Ayo. Ada yang tahu? Sandi tadi udah jawab permintaan. Penawaran juga sama. Gimana Sandi? Ketika harga naik, penawaran akan bagaimana? Naik juga? Betul? Betul nggak? Oke, kalau harganya turun, penawaran akan bagaimana? Akan turun. Betul, ya. Jadi hukum di dalam penawaran itu berbanding lurus. Bedanya sama apa? Terbalik, ya. Kalau permintaan harga naik, permintaan turun. Ya, kalau penawaran harganya naik, penawarannya naik. Oke, yang kedua harga input. Harga input di sini adalah harga-harga yang mempengaruhi barangnya. Contohnya gini, ya, tenaga kerja, biaya produksi, ya. Ketika tenaga kerjanya naik, ya, gajinya, terus biaya produksinya naik juga, ya, penawarannya akan mempengaruhi, ya, bisa tinggi rendahnya. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini, ya, sekarang kan teknologi semakin canggih, penawaran juga bisa tambah banyak. Kenapa, Bu? Karena lebih simple, lebih cepat,
ya. Barang terbentuknya atau barang cepat jadinya itu karena teknologi, sehingga penawarannya akan lebih tinggi. Harga barang lain ini juga bisa mempengaruhi penawaran, ya. Kemudian perkiraan harga, ya, jumlah penjual. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lanjut. Ada apa, Bu? Hukum penawaran. Apa hukum penawaran? Hisam, bacakan hukum penawaran. Apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Ya. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Iya, ya. Jadi kalau harganya naik, penawaran ya, harganya turun. Oke, ya. Dibentuklah nih, ada studi kasusnya. Harganya 1.000, Bu. Penawarannya cuma 10, udah murah. Coba harganya naik 2.000, penawarannya naik juga, betul? Oke. Ya, harganya 3.000, penawarannya naik nggak? Nah, begitu juga seterusnya. 3.500, 35, 4.000, 40, sehingga dibuatlah kurvanya. Ya, ketika harganya 1.000, cuman 10, 2.000, berapa? 20. Kemudian 3.000, 3.500, ya 4.000, sehingga ya pertemuan titik-titik ini ditarik, ya, disebutlah kurva penawaran, yang mana apa? Dari kiri atas ke kanan bawah. Beda nggak sama kurva permintaan? Beda. Ya, dipanggilnya juga ini, Bu, apa? Supply. Ya, nama lain dari penawaran adalah supply. Paham? Oke. Nah, ini ada titik temu. Ini kurva apa nih? Kalau dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Atau nama lainnya? Oke. Kalau apa? Kanan atas ke kiri bawah? Permintaan. Dipanggilnya? Iya. Jangan Mang Diman, ya, demand. Oke. Nah, ketemunya supply dan demand. Oke, ini adalah titik equilibrium atau harga keseimbangan. Oke, paham ya? Oke. Di sini ada yang bertanya dulu. Yogas. Kenapa Yogas? Sebentar. Kenapa permintaan tinggi membuat harga juga ikut naik? Oh, oke. Kenapa ya, Bu, ya? Permintaan tinggi, harganya juga naik. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Artika, iya. Gimana, Neng? Kenapa permintaan tinggi? Karena Harganya naik. harga tinggi karena sesuai dengan hukum permintaan, Bu, Iya. yang mengatakan semakin tinggi permintaan, harga akan semakin tinggi. Contohnya TV. Kayak TV. Setelbox TV sekarang harus sudah pakai setelbox. Iya. Sehingga permintaan setelbox tambah tinggi Dan membuat harga semakin tinggi. Oke, iya, gitu ya Yogas ya. Sekarang TV kita ya udah nggak bisa pakai biasa, harus pakai set-top box ya, sehingga permintaan set-top box ini tinggi. Ya, dulu mah kenal nggak sama set-top box? Enggak, Bu, bentuknya juga nggak tahu. Tapi sekarang mah jadi tahu ya, dan banyak yang meminta. Akhirnya apa? Harga set-top box-nya jadi naik mahal. Ya, kalau dulu coba set-top box dijual 50.000, mau beli nggak? Enggak, Bu, udah buat apa? Ya, belum ada perlunya. Tapi sekarang udah butuh, makanya produsen akan menaikkan harga barangnya. Ya guys, paham? Oke. Lanjut, udah ya? Paham ya untuk materi kita hari ini, permintaan penawaran sampai ke hukum permintaan penawaran. Sekarang kita akan buat kelompok. Ya, tadi udah Ibu sampaikan ya, kegiatan pembelajaran kita yaitu menggunakan metode problem based learning, yang mana kalian nanti dikasih kasus atau sebuah masalah dan kalian diskusikan bersama, cari solusi masalahnya, temukan solusinya. Kalian dituntut untuk bergotong royong dan bernalar
kritis. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya, silakan duduk berkelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ada maju aja. Sudah? Oke. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di dalam LKPD ini ada studi kasus atau masalah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pecahkan bersama. Silakan dikerjakan, bisa bergotong royong secara kelompok, berdiskusi, selesaikan masalahnya bersama ya. Oke. Ya, ini maju. Nah. Silahkan dikerjakan berbarengan, diskusikan masalah tersebut. Jangan. Udah dibuka? Coba. Tentang apa ini? Tentang kelangkaan minyak Kelangkaan minyak goreng goreng. Oke, ini kejadiannya tahun berapa? tahun 2022. Iya. Ini kalian nanti hasil diskusinya dibuat di dalam PPT ya. Silakan dibuat di PPT, nanti dipresentasikan di depan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Nah, kalian nanti cari permasalahannya apa, penyelesaiannya bagaimana, ya. Kemudian cara menanggulanginya. Nah, di sini solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng. Terus sebagai masyarakat, gimana nih cara menanganinya? Bisa paham ya? Oke, kelompok selanjutnya tentang apa? BBM atau solar, ya. Dipahami masalahnya seperti apa. Nanti silakan jawab faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar, ya. Terus apa pengaruhnya kenaikan permintaan solar terhadap masyarakat. Terus apa kebijakan pemerintahnya. Kemudian sebagai bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut. Ya, didiskusikan, cari solusinya, kemudian dibuat di dalam PPT. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, ini tentang apa? Ini tentang kenaikan harga bahan pokok, dipicu permintaan tinggi dan faktor cuaca. Oke. Oh, ternyata sudah ada tuh penyebabnya, ya. Penyebabnya karena permintaannya tinggi dan faktor cuaca juga, sehingga harga bahan pokok ini jadi mahal. Itu penyebabnya kenapa bahan pokoknya mahal. Nanti jawab juga yang lainnya. Apa sih peran pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok tersebut? Ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok. Terus upaya apa kalian yang bisa dilakukan dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan pokok tersebut? Ya, silakan diskusikan, dibuat di dalam PPT, nanti presentasikan. Siap? Oke. Silakan berdiskusi.
Ini tentang apa? Kenaikan harga bahan pokok, ya. Coba tahu nggak penyebabnya apa? Dari judulnya saja. Ya, jadi ini sudah tahu faktornya kenapa kenaikan harga bahan pokok itu jadi naik, karena permintaannya tinggi. Iya, dan faktor cuaca. Ya, faktor cuaca yang buruk sehingga petani itu gagal panen. Ya, bahan pokoknya cabai, tomat kayak gitu langka, mengakibatkan harga bahan pokoknya jadi naik. Itu bisa jadi faktor ya menyebabkan kenaikan harga bahan pokok ini ya. Kemudian jawab juga yang lainnya. Apa saja sih Bu peran pemerintah untuk menstabilkan harga tersebut? Harga bahan pokoknya naik. Peran pemerintah buat menstabilkan harganya gimana? Kebijakan apa yang diambil sama pemerintah? Yang ketiga, apa? Identifikasi. Ya, identifikasi dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan. Oke, yang keempat apa? Apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat Ya. menyikapi masalah kenaikan bahan pokok tersebut? Kalian sebagai masyarakat gimana menyikapi ya atau solusinya menghadapi harga bahan pokok yang naik atau yang mahal? Paham ya untuk pertanyaannya ya? Silakan berdiskusi, dibuat laporannya di dalam PPT, nanti presentasikan. Bisa difahami ya? Oke. Oke, ini tentang apa? Tentang kelangkaan minyak goreng. Kenapa itu kok bisa langka? Udah dibaca? Oke, banyak faktor. Ya, nanti di sini kalian cari lagi kenapa harga minyak goreng bisa naik, bisa mahal. Ya, kemudian pertanyaan kedua apa? Apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Oke, kalau harga minyak gorengnya tinggi, penawarannya akan gimana? Penawarannya naik dong, karena harganya tinggi. Ya, harganya lagi tinggi tuh. Penjual pasti pengen jual yang sebanyak-banyaknya, karena pengen dapat. Iya, betul ya. Yang ketiga, Apa saja yang dapat dilakukan? pemerintah mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng. Cari kebijakan pemerintahnya harus seperti apa. Yang keempatnya apa? Bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng? Nah, sebagai masyarakat Indonesia bagaimana menghadapi kenaikan minyak goreng? Ya, paham ya pertanyaan-pertanyaannya? Buat di dalam PPT. Siap, nanti dipresentasikan, oke? Sudah berdiskusi? Sudah. Apa studi kasusnya? Awas solar langka bisa meningkat. Ya, awas solar langka bisa berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Oke, solarnya langka. Kenapa ya Bu solar langka bisa menyebabkan harga bahan pokok naik? Coba kalian cari ya, berdiskusi ya. Kemudian pertanyaan yang keduanya apa? Apa pengaruh kenaikan pemerintah solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen? Ya, apa pengaruh kenaikan ya permintaan solar terhadap jumlah penawaran solar? Iya, bagi seorang produsen. Coba kalau permintaan solarnya banyak, ya banyak yang minta nih solarnya, penawarannya bagaimana? Naik apa turun? Banyak yang pengen solar, si penjual solar dikurangin apa ditambahin? Ditambahin. Kenapa coba? Karena banyak yang minat. Banyak yang minat dan pengen cari keuntungan gitu ya. Terus juga sama yang ketiga, apa kebijakan Yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan pemerintah solar. iya ya, coba apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi fenomena ini. Yang keempat, Bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi Kondisi kondisi ketika harga bahan pokok naik? naik. Oke, sebagai masyarakat bagaimana? Kita harus bagaimana menghadapi keadaan seperti ini? BBM-nya naik. Ya, gimana nih solusinya? Ya, bisa difahami ya? Silakan dibuat laporannya di dalam PPT. Nanti kalian presentasikan di depan.
Bisa? Oke, terima kasih Sob. Silakan berdiskusi, dilanjutkan. Kelompok 1 siapa aja? Ro'a, Azmi, Alia sama Rafi'ah. Oke. Bisa difahami studi kasusnya? Bisa, oke. Hisam, Via Salsabila, Niha, sama oke. Sudah berdiskusi sudah? Oke, siapa saja? Sandi, Lovita, Nurfika, sama Hera. Hera. Oke, silakan dilanjutkan. Membuat di dalam PPT-nya bisa? Coba, kayak gimana Ibu lihat? Oke, ada covernya ya. Covernya dulu, terus apalagi ini? Lanjut, San. Ya, ada nama kelompok, ya. Terus baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan, apa pertanyaan jawaban gitu ya. Ini PPT-nya coba udah sampai mana? Bisa ya, udah terbiasa ya pakai Canva ya. Ada judulnya, ada. Oke, ada nama kelompoknya. Oke, setelah itu apa? Pertanyaannya. Oke, pertanyaan jawaban. Sudah dibagi-bagi siapa yang maju? Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab satu-satu, sudah. Oke. Lanjutkan ya. Sudah sampai mana PPT-nya? Sudah sampai nomor 3. Ada covernya nggak? Kasih cover. Terus setelah cover, Nama kelompok. iya. Terus Anggota. anggota. Ya, anggota kelompok maksudnya. Mm-mm. Pertanyaan yang pertama Iya. sampai keempat, terus ada Oke, PPT-nya udah sampai nomor 3. Iya. Ya. Cover, nama kelompok, pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawaban. Oke, bisa ya? ya bisa Bu. Udah biasa kan pakai Canva? Udah biasa Bu. Oke, lanjutkan. Ini udah sampai mana PPT-nya? Oke. Coba lihat covernya mana, Mas? Ada covernya ya sebagai identitas. Cover. Oke, siap. Lanjutkan ya. Sudah? PPT-nya sudah sampai mana? Pertamanya ada apa dulu? Cover dulu ya, harus ada covernya. Oke.
Tugas kelompok, kelangkaan minyak goreng, betul. Nama kelompoknya, baru hasil diskusi kelompoknya dijabarkan di sana ya. Sudah? Oke. Mana PPT-nya? Lihat. Oke. Ada cover? Oke. Nama-nama kelompoknya ada? Jawabannya? Jawaban nomor 1. Oke. Sudah ditulis. 3. Ada berapa pertanyaan? 4. Ada 4. Oke. Ya. Iya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah? Oke. Siap ya. Silakan kalau sudah selesai membuat PPT-nya, kirim ke ibu ya. Kirim ke ibu, dipresentasikan di depan. Udah dikirim? Oke, dilihat dulu. Oke, ini kelangkaan minyak goreng. Disusun kelompok 1. Ya. Alia, Fatma ya. Rapiah, Ulul. Ya, silakan untuk kelompok 1 maju ke. Udah siap? Oke, dipersilahkan untuk kelompok 1. Ketika nanti presentasi, temannya presentasi, kalau kalian mau menanggapi atau bertanya boleh ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nurmalia Syahrin sebagai moderator dan Azmi sebagai penjawab pertanyaan 1, Roa sebagai penjawab pertanyaan nomor 2, dan Rafia sebagai penjawab pertanyaan nomor 3. Dan saya sendiri sebagai penjawab pertanyaan nomor 4. Oke, selanjutnya Azmi silakan menyampaikan pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia? Faktor yang pertama, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Permintaan minyak goreng yang tinggi dan penawaran yang rendah dapat menyebabkan kenaikan harga. Faktor yang kedua, bahan baku terbatas. Kenaikan harga crude palm oil atau CPO dapat menyebabkan produsen lebih memilih mengekspor produknya ke luar negeri. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga, harga minyak dunia. Ketegangan geopolitik dan perang di Timur Tengah dapat menambah tekanan pada pasar minyak global. Pertanyaan nomor 2. Apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Jelaskan. Ya, karena permintaan minyak goreng yang tinggi akan cenderung mempengaruhi penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna dan memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Pertanyaan ketiga, solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? 1. Diversifikasi sumber minyak goreng. 2. Melakukan peningkatan produksi minyak goreng. 3. Penghematan konsumsi minyak goreng. Dan 4. Pengembangan teknologi produksi minyak goreng. Pertanyaan nomor keempat, upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi
Kenaikan harga minyak goreng saat ini adalah yang pertama, upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng adalah dengan menghemat konsumsi minyak goreng, mempraktikkan gaya hidup bersih dan sehat. Yang kedua, masyarakat bisa menggunakan cara alternatif minyak goreng seperti minyak kelapa sawit, minyak wijen, dan minyak zaitun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membeli minyak goreng dalam jumlah yang kecil. Itu saja 4 pertanyaan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng dari kelompok kami. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan Aisyah. Aisyah. Baik, di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman di depan dari kelompok 1 itu benar, Bu, mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang mana ketika terjadi kelangkaan akan menyebabkan harga barang menjadi naik sesuai dengan hukum permintaan. Ya, gimana hukum permintaannya? Harga naik, permintaan turun. Iya, ya, gitu ya. Oke, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, ini harga minyak gorengnya akan jadi mahal karena langka barangnya, sedangkan yang membutuhkan banyak. Tadi solusi-solusinya sudah disampaikan. Kebijakan pemerintahnya bisa melalui subsidi pemerintah, ya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, apa yang ditanyakan, Nov? Apakah kelangkaan dapat menyebabkan kenaikan harga? Saya Oke, silakan dijawab kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, Safira. Kelangkaan bisa berdampak pada naiknya harga karena tidak adanya barang atau jasa dalam jumlah yang banyak, sementara banyak konsumen atau pelanggan yang membutuhkan barang tersebut. Iya, betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan ditutup. Itu saja materi studi kasus tentang kelangkaan minyak dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus pertama tentang apa tadi? Kelangkaan minyak goreng. Oke, siap untuk kelompok selanjutnya? Siap. Yang ini ya? Betul? Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus yang berjudul kelangkaan solar atau BBM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin dan rekan saya Nurul Farida dan Nihayatul Laili dan Fia Salsabila. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan solar atau BBM? Jelaskan pengaruhnya terhadap kelangkaan atau kenaikan harga bahan pokok. Ya, jadi faktornya itu ada 2. Jadi faktor yang pertama adalah permintaan yang tinggi. Kenaikan permintaan solar baik di sektor transportasi maupun industri dapat menyebabkan kelangkaan jika pasokan tidak mampu untuk mencukupi. Yang kedua adalah gangguan distribusi. Masalah dalam distribusi seperti bencana alam atau kerusuhan dapat menghambat pengiriman solar ke daerah yang membutuhkan. Dan pengaruh kenaikan harga solar antara lain yang pertama adalah biaya transportasi meningkat. Kenaikan harga solar dapat membuat biaya distribusi bahan pokok naik
sehingga berujung pada kenaikan harga barang. Dan yang kedua adalah inflasi. Kenaikan harga solar atau bahan baku dan transportasi berkontribusi pada inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang. Oke, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh kenaikan permintaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen? Kenaikan permintaan solar dapat memiliki beberapa pengaruh terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen. Antara lain, yang pertama, peningkatan produksi. Produsen meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan harga yang lebih tinggi akan mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak karena potensi keuntungan. Yang ketiga, persaingan pasar. Lebih banyak produsen yang masuk pasar untuk meningkatkan jumlah penawaran solar secara keseluruhan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar? Untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar, pemerintah biasanya mengambil beberapa kebijakan, antara lain 1. Peningkatan produksi dalam negeri. Permintaan dapat mendorong produksi solar melalui insentif bagi perusahaan migas untuk meningkatkan kapasitas produksi atau eksplorasi sumber daya baru. 2. Pengaturan harga. Menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan inflasi dan melindungi konsumen. 3. Subsidi bahan bakar. Memberikan subsidi agar harga solar tetap terjangkau meskipun berdampak pada anggaran negara. Untuk pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik? Masyarakat dapat melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok lain naik. Di antaranya yaitu 1. Penghematan dan perencanaan anggaran. Merencanakan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan mengurangi pembelian barang yang tidak penting. Dan yang kedua yaitu mencari alternatif, mencari bahan pokok yang lebih murah atau substitusi produk yang harganya naik. Dan yang ketiga yaitu berkebun mandiri, menanam sayuran atau bumbu dapur di rumah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar. Sudah? Ya, silakan. Baik, itu sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Artika mau menanggapi apa? Menurut kelompok saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar mengenai kelangkaan BBM yang mana terjadi kelangkaan solar. Karena sesuai dengan hukum permintaan yang mengatakan semakin tinggi permintaan, harga akan semakin tinggi. Sudah. Harga solarnya tinggi ya, karena permintaan solarnya tinggi, barangnya langka. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Cukup? Silakan ditutup. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dilanjut untuk kelompok 3. Sudah dikirim materinya? Ini ya? Ya, dipersilakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus yaitu kenaikan harga bahan pokok yang dipicu permintaan tinggi dan faktor cuaca. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Kurniawan. Saya Herawati. Saya Nurfika Pujian. Saya Levita.
Oke. Langsung saja ke materi. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperindak? 1. Permintaan dan penawaran. Ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menyebabkan kenaikan harga. 2. Harga komoditas pangan di pasar internasional. Fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan harga produksi dan permintaan global yang tinggi. Yang ketiga, monopoli pasar. Monopoli pasar antara penjual dengan penjual dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. 2. Apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Pengelolaan anggaran dengan bijak, mencari alternatif produk yang lebih terjangkau dan berkolaborasi dengan komunitas untuk saling membantu dalam mengatasi dampak kenaikan harga. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga bahan pasar. Dampak kenaikan harga pangan juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan biaya produk, atau permintaan global yang tinggi. Dan yang terakhir, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan? Upaya masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga adalah 1. Mengonsumsi secara cerdas dan rasional dan mengurangi pengeluaran konsumtif. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin memberi tanggapan? Menurut kami, dari kelompok 6 menyampaikan materi dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Saya hanya ingin menambahkan sedikit di bagian jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperindak. Menurut Disperindak, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah cuaca buruk. Cuaca buruk dapat menyebabkan hasil panen dan stok petani berkurang. Selain cuaca buruk, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Hal ini dapat terjadi karena persaingan yang tidak sempurna di pasar. Oke, sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mengapa harga barang, terutama barang kebutuhan pokok, terjadi lonjakan harga menjelang Idul Fitri? Oke, pertanyaannya kenapa kalau pas mau Idul Fitri harga bahan pokok itu jadi mahal-mahal? Coba, silahkan dijawab. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Setiap tahun, kenaikan harga kebutuhan pokok selama Idul Fitri sudah menjadi langganan. Hal ini disebabkan karena permintaan barang meningkat tanpa adanya pasokan atau pemasok yang dapat memenuhi permintaan tersebut, yang menyebabkan kenaikan harga. Betul, ya. Kenapa sih Bu kalau pas mau Idul Fitri tuh ya, ayam naik, telur harganya naik, cabai naik, semuanya naik. Ya, kenapa coba? Karena permintaan banyak, sedangkan pemasok segitu-gitu aja, barangnya segitu-gitu aja, akhirnya harganya naik, gitu ya, paham ya? Oke, sudah? Silahkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya. Ada 3 kasus ya. Yang pertama tadi tentang apa? Kelangkaan minyak goreng menyebabkan harga minyak goreng itu melambung
tinggi, ya. Yang kedua, masalahnya kelangkaan solar atau BBM, ya. Permintaan banyak, ya. Terjadinya kelangkaan BBM sehingga harga BBM-nya terakhir apa? Kenaikan harga bahan pokok, ya. Kenapa Bu kok bisa naik, itu kenapa? Penyebabnya tadi di studi kasusnya. Kenapa? Oke, permintaannya tinggi, faktor cuaca. Ternyata faktor cuaca juga bisa mempengaruhi persediaan barang. Cuacanya lagi buruk nih Bu. Ya, petani banyak yang gagal panen. Akhirnya persediaan bahan pokoknya tidak mencukupi, terbatas, menyebabkan harga bahan pokok jadi naik. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak tadi kalian sudah presentasi semua, alhamdulillah ya, bisa difahami. Untuk studi kasusnya tadi disampaikan dengan baik sekali ya. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, terus tadi juga ya yang Ibu lihat ada beberapa kelompok yang masih belum eksplor ya jawaban-jawabannya. Silakan kalian seharusnya harus bisa mengeksplor dan mempresentasikan sesuai dengan bahasa kalian dan kemampuan kalian. Tapi tadi udah bagus sekali ya. Tadi udah menyampaikan dengan lantang, dengan percaya diri. Good job. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke. Nah, sekarang ya kita akan melaksanakan apa? Refleksi dulu ya selama pembelajaran. Coba apa sih yang sudah kalian pahami, apa yang belum difahami, apa udah paham semua? Ya, kita lakuin refleksi pembelajaran. Oke. Silakan buka Padlet-nya ya. Kita akan refleksi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan selama kegiatan pembelajaran. Bisa dimulai dari sekarang. Sudah Ibu kirim Padlet-nya ke grup? Oke. Bisa diakses semua? Oke, silakan. Sudahkah? Oke, pembelajaran hari ini membuat saya tahu Bu tentang permintaan dan penawaran. Ya, ada yang lain, silakan yang lain. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya mengetahui dan memahami tentang kurva penawaran dan kurva permintaan. Oke, ya. Ya, nanti setelah ini kita akan sama-sama menyimpulkan ya materi kita hari ini. Oke, dari pembelajaran ini saya jadi lebih bisa menjadi konsumen yang cerdas Bu saat berbelanja. Mantap. Oke ya. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi belajar tentang apa? Silakan. Iya, ulul. Tadi kita udah belajar apa aja ulul?
Kesimpulan yang saya dapat hari ini, Ya. hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ya. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk. Jika harga objek di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak dan kuantitas berkurang. Oke, berarti yang ulul pahami tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke. Ya, ada yang lain? Oke, silakan Neng. Apa kesimpulan kita hari ini tentang pembelajaran hari ini? Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau dibeli. Sesuai dengan hukum permintaan yaitu harga naik, permintaan turun. Sedangkan hukum penawaran, harga naik, penawaran naik. Betul sekali, tepuk tangan buat kita semua. Bisa dipahami ya. Coba kalau masalah kurva inget enggak? Kalau dari kanan atas ke kiri bawah namanya kurva apa? Permintaan. Hukum permintaan bagaimana? Harga naik. Harga naik, permintaan. Kalau harganya turun. Oke, kalau kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, kurva apa? Nama lainnya apa coba? Iya. Oke, kalau permintaan nama lainnya? Iya. Ingat banget Bu, soalnya sama Mang Diman. Oke, supply ya tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Apa gimana hukum penawaran? Ketika Harga naik, penawaran naik. naik. Kalau harga turun? Ya, atau berbanding lurus. Bisa dipahami ya? Coba sekarang kita evaluasi akhir pembelajaran. Buka lagi kuisisnya. Coba kita buktikan. Ya. Udah ada yang masuk, silakan. Sudah masuk? Oke. Siap. Oke, sudah masuk ya. Kita mulai. 3, 2, 1.
Oke, tepuk tangan. Oke, Aisyah, mana Aisyah? Oke, yang kedua Alia. Tuh, 100% mantap ya. Bisa dipahami ya? Coba ya. Tadi kita Nah, ini refleksi tadi kan ya. Refleksinya tadi alhamdulillah kita dari sini pembelajaran hari ini membuat saya tahu tentang penawaran dan permintaan. Ya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya mengetahui memahami tentang kurva penawaran permintaan. Dari pembelajaran hari ini, saya jadi dapat mengetahui tentang hukum permintaan penawaran. Kayak dari pembelajaran hari ini, saya jadi lebih bisa menjadi konsumen yang cerdas, Bu, saat berbelanja. Hari ini saya telah belajar banyak, Bu, apalagi tentang permintaan penawaran yang sebelumnya saya kurang pahami. Ya, gitu ya. Oke, umpan baliknya nih kalian bisa difahami ya tadi materinya. Oke, tentang apa saja? Pertama kita belajar tentang pengertian, permintaan, penawaran. Gimana tadi pengertian permintaan? Segala, ayo, dibuka lagi. Tuh, lupa. Ayo, permintaan, cung. Iya. Permintaan, nah, adalah apa? Aisyah, hayu ulul, boleh. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai produk dengan harga dalam waktu tertentu. Oke, iya. Ya, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Kalau hukum permintaan harga naik, permintaan harga turun. Kalau hukum penawaran harga naik, penawaran harga turun. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak tadi sudah dilaksanakan evaluasi ya, akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Kemudian ya, anak-anakku terus semangat belajar ya. Ilmu itu tidak terbatas, dimanapun kapanpun kita bisa belajar. Di dalam kelas kalian belajar ya, di ekstrakurikuler juga kalian belajar, di kokurikuler juga kalian belajar. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya, manfaatkan waktu kalian untuk mengambil ilmu ya, mengasah kompetensi kalian dimanapun kalian berada. Jangan menyia-nyiakan waktu kita ya. Nanti setelah ini ibu harapkan kalian tidak puas belajar tentang permintaan dan penawaran sampai di sini saja ya. Silahkan gali lagi materi permintaan, materi penawaran, ya, hukum permintaan, hukum penawaran, ya. Semangat? Oke, nanti ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Nanti minggu depan kita akan belajar materi tentang ya fungsi dari permintaan dan penawaran. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana keseimbangan harga itu bisa dibentuk. Ya, nanti ada rumusnya. P sama dengan P1, P2 dibagi P2 dikurangi P1. Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ibu apa itu teh? Ya, nanti kita belajar minggu depan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke? Siap? Siap semangat belajarnya? Oke. Kalau ibu bilang semangat, kalian bilang pagi. Siap? Semangat? Pagi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Oke, pagi semangat. Semangat. Pagi-pagi.
Pagi-pagi? Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri ya pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, yang mimpin doanya Yoga, silahkan. Duduk siap. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat bermanfaat. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ibu juga ya, ibu sehat ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang sukses, berhasil mencapai cita-cita kalian ya. Tetap semangat, terus belajar ya. Jangan pernah lelah karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Oke? Semangat? Oke, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pulang, bereskan dulu meja dan kursinya. Silakan. Bereskan seperti awal ya. Sudah rapi? Oke, duduk siap. Yang paling rapih ibu bolehkan pulang. Silakan. Rapi-rapi. Oke, silahkan. Baris sini boleh pulang duluan. Oke, yang mana ya yang paling rapi ya? Ini deh, boleh pulang. Ya, bawa aja. Oke, ini nggak usah pulang lah ya. Di sini aja sama ibu ya. Mau pulang? Iya, boleh pulang. So. Ya, hati-hati ya.